Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tajwid pada surah Al-Baqarah ayat ke-68. Semoga dapat membantu sahabat sekalian. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Pada lafal qalu ud'u lana, pada lafal qalu di sini ada hukum tajwid berupa bacaan mad tabi'i, yaitu pada lafal qa yang dimana huruf qa ini harus kita tebalkan qa karena dia punya sifat huruf isti'la. Kemudian pada lafal qalu ud'u lana, pada lafal ini alif kedua-duanya dianggap tidak ada sehingga langsung kepada huruf sukun. Maka apabila kita mendapati sukun dan sukun huruf itu ada sukun, waw sukun ini sampai sukun, maka yang kita anggap adalah sukun akhirnya saja. Awalnya misalkan qalu itu panjang, tapi karena bertemu dengan huruf sukun, maka huruf yang panjang tadi menjadi pendek dan kita matikan langsung kepada huruf yang dia berharokat sukun. Maka qalu ud'u lana. Kemudian pada lafal dal sukun, di sini ada bacaan kita namakan dengan qalqalah. Dalam pelafalannya kita harus memantulkan dalnya. Qalud. Dalam membaca qalqalah ada beberapa kesalahan yang terjadi, teman-teman. Yang pertama yaitu tidak memantulkan huruf dalnya. Contoh qalud ulana. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua di dalam membaca qalqalah menambahkan hamzah, yaitu qalud. Ada bunyi hamzah pada lafaz d-nya. Padahal dia tidak boleh menambahkan hamzah ketika kita melafalkan qalqalah. Jadi bagaimana cara membaca qalqalah itu? Ya, dia memantulkan tanpa ada huruf hamzahnya. Maka qalud. Qalud ulana, bukan qalud, tapi qalu ud'u lana. Kemudian pada lafal na kembali ada bacaan mad tabi'i, na harus kita panjangkan 2 harakat. Rabbaka, ra-nya tebalkan, rabbaka yubayyin lana ma hi. Pada fal yubayyin la, di sini ada hukum tajwid berupa nun sukun yang ditandai dengan warna abu-abu dan bertemu dengan huruf lam setelahnya. Maka apabila ada nun sukun bertemu dengan lam setelahnya, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bila gunnah. Maka cara membacanya, nunnya dimasukkan ke huruf lam, dan itulah yang kita namakan dengan idgham. Idgham artinya memasukkan bunyi suara nun ke huruf setelahnya, ke huruf lam, mengganti menjadi huruf lam. Kemudian dia tidak boleh ditahan, maka dinamakan dengan bila gunnah atau idgham idgham bila gunnah. Dan idgham bila gunnah ini idgham yang kamil, yang sempurna. Jadi idghamnya secara utuh langsung dihilangkan. Maka yubayyin lana, langsung yubayyin lana ma hi. Pada lafal na ma hi ketiga-tiganya kita hukumnya dengan bacaan mad tabi'i, dan ketika kita bacanya harus sama. Kita coba ulangi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun baina dzalik. Pada lafal qalu di sini qala innahu sama sebagaimana qalu, yaitu ketika melafalkan qaf kita panjangkan huruf qafnya 2 harakat. Karena dia ada bacaan mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal innahu yaqulu, pada lafal inna apabila ada huruf nun berharakat tasydid, ini kita baca dengan bacaan gunnah dengan cara menahan suara bunyi nunnya dan dimasukkan ke rongga hidung sepanjang 2 harokat. Maka kesalahan yang terjadi tidak menahan suara
nunnya, atau misalkan langsung saja qala innahu yaqulu innaha. Ya, itu kurang tepat. Yang tepat adalah kita tahan dulu. Kita tahan suara gunnahnya. Kemudian lafal hu ada mad silah, yaitu terjadi akibat atau terjadi dengan sebab adanya huruf ha dhamir. Biasanya kalau dia berharokat dhammah, ha dhamir diiringi dengan waw kecil sebelahnya seperti ini yang diwarna keemasan ini. Menandakan dia dipanjangkan 2 harokat dan itu menandakan huruf waw gitu ya. Tapi pada dasarnya tidak, tapi dia menandakan panjangnya 2 harokat. Kemudian lafal yaqulu innaha. Ku sama, hati-hati jangan dibaca yakulu. Jangan kita ganti dengan kaf. Jangan yakuluin tapi yaku. Oh, yaqulu innaha. Kemudian lagi kita dapati pada lafal nun berharokat tasydid ada bacaan gunnah, yaitu pada lafal nun yang ditasydidkan. Cara bacanya sama sebagai lafal innahu. Dan di sini ha ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian lafal baqaratul la faridun wa la bikr. Kemudian pada lafal baqaratul la ada tun ketemu dengan lam. Kita baca dengan bacaan idgham bila gunnah, yaitu dengan cara memasukkan tunnya kepada lam dan diganti bunyi suara nunnya menjadi suara lam. Baqaratul la, tapi tidak ditahan. Maka innaha baqaratul la faridu wa la bikr. Maka pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah yang bertemu dengan alif setelahnya, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal fa mad tabi'i kembali fa, dan la fa panjangnya sama. La faridu wa la bikrun awanum baina dzalik. Kemudian lafal faridun ada dhammatain. Biasanya tandanya seperti ini. Kalau biasanya tanda seperti ini bukan dibalik gini, ini menandakan dia idgham biasanya. Dan biasanya kalau yang begini nanti dia untuk izhar. Kita akan sampai nanti. Kita lihat di sini faridu wala, bukan lagi faridun wala, tapi tanwinnya masuk ke waw, dan ini kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah. Nah, ini sedikit berbeda dengan idgham bila gunnah. Kalau bila gunnah hanya idghamnya saja tidak ditahan, sedangkan bi gunnah disertai dengan gunnah dan penahanan. Maka faridu wala bikr. Ketika pertama langkahnya kan memasukkan tanwinnya ke waw, maka diganti faridu wa. Kemudian yang kedua ditahan suara bunyi wawnya faridu. Maka la faridu wala bikrun awanum baina. Maka pada lafal wala ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, bikrun. Ya, hati-hati dalam melafalkan huruf kaf, tidak langsung bikrun. Bik, jangan sampai memantulkan huruf kaf karena kaf tidak punya sifat qalqalah, tapi wala bikrun awanum. Pada lafal run ada bacaan izhar di sini yang terlewat, yaitu izhar halqi. Ditandai dengan adanya tanwin. Nah, bentuknya seperti ini bertemu dengan huruf ain. Maka dia kita namakan dengan izhar syafau. Maaf, izhar halqi. Jelas suara tanwinnya. Maka runnya jelas. Wala bikrun awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal awa mad tabi'i lagi adanya fathah bertemu dengan alif, maka kita panjangkan teman-teman. Maka wala bikrun awa sama antara la dan wa. Kemudian lafal numba. Nah, ini bukan lagi dibaca awanubaina. Kalau kita masih bingung, ini caranya bukan awanubaina, tapi mim ini menggantikan posisi suara nun yang dimatikan. Awalnya itu kan begini, nun. Karena bertemu dengan huruf ba setelahnya, maka nun yang tanwin ini dia biasa dirosemkan bentuknya begini, nu dan mim kecil. Nah, sehingga awalnya kan nun diganti dengan mim karena dia bacaan iklab, yaitu nunnya bertemu dengan huruf ba. Awalnya awanun menjadi awanum, maka di sini mim itu dianggap mati saja sehingga bunyi awanum. Langkah selanjutnya adalah ketika iklab itu ditahan suara iklabnya, maka awanum baina dzalik, awanum
tahan. Awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal dzalika ada bacaan mad badal, yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah bertemu dengan alif. Mad badal. Allah Akbar. Ini salah, bukan mad badal, tapi mad tabi'i. Ya Allah. Ini salah dalam pengeditan teman-teman, mohon maaf ya. Ini ada salah dalam pengeditannya. Bukan mad badal tapi mad tabi'i. Awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal kaf mati harus ada ak. Caranya yang pertama kafnya ditahan suaranya, baru diartikan nafasnya. Awanum baina dzalik. Kita coba ulang dari kata qala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanum baina dzalik. Kemudian faf'alu ma tu'marun. Padahal faf'alu, hati-hati dalam lafal, jangan sampai memantul, jangan faf'alu. Ya, tapi dia matikan dengan f, faf, bukan faf'alu juga dengan p. Tapi alirkan nafasnya ketika melafalkan fa. Faf'a, faf'alu. Lu mad tabi'i 2 harakat panjang lu-nya. Ma panjang lu dan ma sama karena dia ada bacaan mad tabi'i. Tu'marun. Hamzah, usahakan untuk huruf hamzah jangan diseret, jangan tu'marun. Tapi ya tu'marun, sempurnakan hamzahnya. Faf'alu ma tu'marun. Kemudian pada lafal run, orangnya dibaca dengan ra tafkhim tebal, kemudian dipanjangkan dengan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat karena dia ada bacaan mad arid disukun. Maka faf'alu ma tu'marun. Ya, shadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.